Tema kita hari ini apa? Apakah Bapak Ibu datang pada malam hari ini membawa tiket? Hah? Ada bawa tiket? Siapa yang bawa tiket? Ada yang bawa tiket? Siapa yang bawa tiket dan tidak bawa tiket? Yang bawa tiket siapa? Ya. Jadi kita semua yang hadir pada malam hari ini pasti semua membawa tiket. Karena apa? Iman. Karena iman. Kalau Bapak Ibu tidak punya iman, tidak datang di tempat ini. Tentu lebih enak kalau diajak untuk dapat tiket menonton bola bagi laki-laki. Tapi ini Bu Diana dengan ini yang lain-lain, kalau drakor pasti dia pilih pergi nonton drakor, ya. Tapi pakai uang tidak. Kalau beli tiket itu pakai. Jadi beli tiket di dunia maupun beli tiket ke surga pasti bayar. Jangan bilang tiket ke surga tidak dibayar. Harus dibayar. Bayar betul tidak? Bisa. Kalau mau beli tiket ke surga bayar. Ya bayar. Ya. Tiket ke surga pasti bayar. Apalagi tiket di dunia. Orang rela mengorbankan segala kepunyaannya dia untuk beli tiket sesuai keinginan dagingnya, kemauannya dia. Jadi kalau tiket ke surga juga butuh, ya. Jadi sudah mengerti tiketnya, ada tiket ke surga dan tiket dunia. Bapak Ibu yang hadir, siapa lebih memilih tiket dunia? Karena ini lebih memilih tiket dunia atau tiket ke surga? Tiket ke surga. Tetapi terkadang tiket dunia lebih menggiurkan daripada tiket ke surga, ya. Nah, untuk mendapatkan tiket itu kita perlu apa? Tentu kan kita harus membutuhkan apa? Kira-kira apa yang kita butuhkan? Ya? Tepuk tangan dulu buat ini. Jadi iman dan percaya. Semua dapat tiket project ini yang hadir pada malam hari ini. Semangat dulu semuanya. Semua dapat tiket, ya? Ya. Kita perlu iman, percaya kepada Tuhan. Nah, mudah tidak beriman percaya kepada Tuhan? Mudah. Oh, kenapa mereka perlu kasih macam? GGS. Dengaran? Ya. Menurut Ibu Mega, untuk mendapatkan tiket perlu apa Ibu Mega? Saya rajin berdoa, baca Alkitab, berbuat baik. Puji Tuhan, Tiket ke surga. ya. Puji Tuhan. Memang kalau kita mau dapatkan tiket harus tumbuhkan apa? Iman dan percaya. Tidak gampang mengasihi orang tua, betul, tapi tidak gampang. Saya di rumah ada yang lebih 1 tahun lebih ada kedatangan Ratu Elizabeth. Ya. Baik, kenapa? Siapa yang Ratu Elizabeth? Mertua yang sudah umur 86 tahun. Ya. Aduh, setiap hari saya kasih tahu suami saya, untuk mendapat saya. Kalau bukan saya tidak sanggup. Jaga itu mama, ini bukan saya mama, mertua. Tetapi karena suami saya cuma 2 saudara dan satu-satunya saudaranya sudah meninggal, mau tak mau haruslah dia mengambil orang tuanya.
baru dia pernah dikerja pintu di rumah, jadi dia lihat itu Ratu Elizabeth. Baru dia sudah tahu bagaimana gaya Ratu Elizabeth tahu. Sebagai manusia biasa saya tidak sanggup. Saya bilang suami, saya tidak sanggup. Kalau saya tidak berdoa, saya tidak sanggup kendalikan diri. Ya, jadi ketika kita memiliki iman percaya kepada Tuhan, langkah apa yang harus kita lakukan? Ini kita sudah miliki ya. Saya sudah miliki iman percaya. Apa yang harus kita lakukan? Tentu ketika kita membeli tiket apapun, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau ada berangkat nggak dikasih masuk, kecuali ada order. Apa itu order? Kalau ada itu, syarat ketentuan tidak berlaku. Kalau ada order, ya. Jadi ketika kita memiliki iman percaya, apakah ada syaratnya? Ada syaratnya? Oke, saya jawab ini. Saya tidak bawa hadiah ini hari, tapi jawab nih. Ketika kita memiliki iman percaya, apa syarat yang harus kita lakukan? Selain yang sudah bilang tadi toh, ada 3 syarat yang Yesus berikan. Apa itu? Ada 3 syarat. Apa? Nasabah diri yang pertama. Tepuk tangan untuk Novi. Kedua, apa? Pikul salib. Yang paling dijawab. Yang lain. Yang ketiga apa? Hah? Kesadaran. Ya, itu bagian dari perubusan. 3 tadi Novi sudah bilang. Sangkal diri. Apalagi kedua tadi Novi? Pikul salib dan mengikuti Yesus. Ada 3M. Ketika kita beriman percaya kepada Tuhan, kita diharuskan syarat dan ketentuan berlaku. Kita harus memiliki 3, yaitu 3M. Apa tadi? Menyangkal diri. Ingat baiknya. Yang pertama menyangkal diri. Yang kedua memikul salib, dan ketiga adalah mengikuti Yesus. Tepuk tangan dulu. Oke, Pak Sendano pasti ingat di karena lama sekali di karismatik. Saya datang karismatik, Pak Sendano sudah di karismatik katedral. Jadi, ketika kita memiliki iman percaya, sudah percaya kepada Yesus, Tuhan bilang, kau cuma percaya, tapi harus jalankan 3 syarat tadi. Bisa melakukan semuanya. Biar Ibu Lisa sudah keluarga, pasti dia tak sanggup juga melakukan. Kalau bukan, Roh Kudus pasti tidak sanggup. Karena setiap orang tidak bisa terlepas. Kita memiliki iman percaya sebelumnya, kita sudah tahu siapa yang harus kita ikuti. Pertama, menyangkal diri. Jadi ingatnya gampang di 3M. Adanya itu uang nih 3M. Nah, kalau syarat untuk mendapat tiket karena kita sudah beriman dan percaya kepada Tuhan, 3 langkah tadi. Yang pertama, menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Novi jawab tadi toh. Jadi apa kira-kira itu menyangkal diri? Aku bilang supaya teman-teman dengar kira-kira apakah kau mau menyangkal Pak Rudi, menyangkal sama Ibu Diana, kira-kira apa itu menyangkal diri? Melepaskan ego. Apalagi betul? Apalagi menyangkal diri apa? Merendahkan diri. Merendahkan diri, betul itu. Apalagi satu lagi? Apalagi satu? Siapa yang mau jawab satunya? Tadi sudah dijawab 2, satu lagi. Apa lagi? Ibu Diana, apa kok? Hah? Tadi sudah dijawab tadi. Merendahkan diri.
melepas ego. Apa lagi satu? Ya, kau toko baju tuh, dan keluarga pakai baju baru. Nah, itu menyangkal diri. Kita mengalahkan kedagingan kita. Kedagingan kita itu kesombongan. Itu tadi kita harus rendah hati. Gampang-gampang itu, gampang sekali, tapi pelaksanaannya susah. Tidak gampang menyangkal diri. Tidak gampang kita mau menyangkal diri. Kita harus mematikan keinginan daging. Tapi asli punya asli 75% daging, 25% roh Tuhan. Ya, siapapun dia saya rasa. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Saya bersyukur karena waktu berapa tahun lalu, waktu saya ditawarkan pastor paroki saya untuk menjadi BPK, itu tugas pembagi komuni pertama. Sebenarnya pastor jangan, bisa ya pastor. Oh kenapa? Nanti tiba-tiba ada yang datang komuni sama saya, gara-gara saya di depan dia langsung belok kiri atau kanan. Dia tidak mau datang sama saya. Pastor, oh bukan begitu Ibu Vera. Tapi akhirnya saya terima. Jadi sebagaimana Yesus itu kalau dia datang bukan mencari apa? Bukan mencari orang yang ada di sini semuanya. Dia mencari satu domba yang hilang. Yesus tidak cari. Tepuk tangan dulu, Yesus tidak cari kita. Karena rajin datang di kiri itu, rajin datang di kiri. Ya. Jadi ketika kita dilibatkan begitu pun singa seperti saya, tentu harus sadar. Kita ini sudah pergi melayani berarti harus menyangkal diri. Walaupun tidak semudah kita balikan ke telapak tangan, tapi perlahan-lahan bisa. Kita sampaikan di samping kiri kanan, kamu bisa. Ayo, kamu bisa. Ya, jadi menyangkal diri begitu ya. Ya, sesudah itu kita melangkah kedua, memikul salib. Fardi, buat memikul itu salib sana. Fardi itu sana. Hah? Oh, Fardi yang bisa tepuk tangan. Pantas kalau dia temukan salib-salib, dia tidak rasa nih, karena dia biasa ikut salib yang besar. Oh, kalau polisi masih tidak kuat tuh, polisi baru dia yang kuat tuh. Maka kita harus memikul salib. Apakah itu salib itu? Contoh-contohnya seperti saya pengalaman di dalam keluarga, memahami suami tidak mudah, memahami istri tidak mudah, apalagi anak-anak zaman now. Yang mau coba-coba dulu orang anak-anak harus dengar orang tua. Sekarang tak baik. Orang tua yang dengar anak, bapak bodoh sekali kok berdiri nih. Orang tua di sini selalu tanya anaknya, atau kalau mau tanya-tanya mengenai itu HP-nya apa tuh. Jadi sudah tak baik dunia. Jadi kita orang tua harus memikul salib. Daripada kita punya anak lari, lebih baik kita yang belajar memahami dia. Di dalam PD begini pasti ada juga itu salib tuh. Mofi punya salib seberapa, Ibu X setengah, ini 3 berapa, baru di satu ini dan lain-lain semua lebih besar. Tetapi kita harus seperti tadi menyangkal diri, harus rendah hati. Yang pokok itu ada itu lagu itu, lagunya Dewi Gul dengan apa lagi? Ruri, apa lagi itu? Apa itu? Jangan ada dusta di antara kita. Itu lagu itu bagus sekali. Karena kalau kita di dalam pelayanan memikul salib, jangan berdusta. Kalau kau punya berat salib 1 kilo, saya 2 kilo juga. Kau 3 kilo, Pak Setano setengah kilo. Biasanya kalau sudah semakin tua salibnya semakin ringan. Tepuk tangan dulu buat Pak Setano. Kita semua harus
Mengikut salib. Yang ketiga apa tadi? Mengikut Yesus. Ada tuh lagu tuh, mengikut Yesus. Kau tahu dulu? Ya, coba dulu. Ada lagunya. Coba nyanyi apa dulu? Mengikut Yesus. Oh, ibu coba. Ibu tahu? Polisi tahu tuh? Oh iya, ya sini Ibu Lisya. Supaya Ibu Lisya mengikut Yesus juga. Nah, karena Ibu Lisya kan tahu itu lagu kok. Nah, mengikut Yesus. Kita ikut saja. Ya. Oke, mengikut Yesus pilihanmu. Mengikut Yesus. Coba. Mengikut Yesus pilihanmu. Mengikut Yesus keputusanmu. Mengikut Yesus keputusanmu. Sekali lagi, mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanmu. Mengikut Yesus keputusanmu. Mengikut Yesus keputusanmu. Kuda dekat. Bisa. Jadi kita sampaikan, sampaikan kita lagi. Saya mau ikut Yesus. Jadi, ketika kita sudah memiliki iman percaya, sudah memiliki syarat-syarat, apalagi yang terakhir. Kalau kita sudah memiliki iman percaya dan 3 syarat tadi, kita pasti memiliki apa? Tiket ke surga. Tepuk tangan dulu. Seperti yang dikatakan di Yohanes 11, 25, 26, dan 27. Coba aku baca ulang dulu. Ayatnya yang ke 25, 26, 27. Suaramu persis Marta. Memang Novi Marta tadi? Saya juga Marta. Coba. Ayat 25, 26, 27. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Jadi, iman percaya itu kuncinya ada di tadi, ayat 25, 26, dan 27. Bahwa kita harus percaya, ya, kita harus menjadi diri kita beriman seperti Marta. Hari ini pesta Santa Perawan Marta, ya, hari ini pesta Santa Perawan Marta. Jadi kita semua harus memiliki iman seperti Marta. Bisa tepuk dulu kiri kanan kita. Jadi ke Marta. Marta. Karena Marta itu memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita memiliki iman percaya, ingat ya, ketika kita memiliki iman percaya, 3 syarat itu berlaku. Tuhan tes tuh, Tuhan harus tes. Betul-betul itu sudah dipercaya atau tidak? Seperti Tuhan bertanya kepada Simon Petrus tuh, "Simon, apakah kau mengasihi aku sampai 3 kali?" Kemudian kau mau ditanya berapa kali sama Yesus? Simon Petrus 3 kali. Yang hadir semua pada malam hari
Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, yang menjadi bahan refleksi kita pada malam hari ini. Apakah selama ini saya sudah beriman penuh kepada Tuhan? Yang jawab Bapak Ibu, apakah selama ini saya sudah beriman percaya penuh kepada Tuhan? Harus penuh. Yang kedua, apakah selama ini relasi saya dengan Tuhan sudah saya jadikan sahabat di dalam hidup kita setiap hari? Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita akan ujian bahwa ketika kita ingin memiliki tiket ke surga, kita harus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Kita harus beriman percaya penuh. Terkadang dalam permasalahan kita, baik dalam keluarga, di komunitas, di tempat umum dan lain sebagainya, ketika kita memiliki iman percaya, kita mampu memahami orang lain. Untuk itu, mari kita sama-sama menyanyi lagu Tiket ke Surga. Yang bisa nyanyi ikut, yang tidak bisa nyanyi ikuti dalam hati. Kita abadikan kata-kata ini, bahwa tiket ke surga syaratnya adalah iman percaya kepada Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan, kuatkan kami, Engkau telah teguhkan kami dengan iman, sehingga kami pun Engkau jadikan beroleh tiket ke surga yang